Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Puji Tuhan. Saya senang ya, sekarang saya ngomongnya lebih bebas karena tadi pagi masih meler ya, flu-nya berat, jadi saya masih pakai masker. Kalau sekarang sudah tidak meler lagi, jadi saya sudah izin Pak Pendeta ya, izin Pak Gembala, saya buka saja di Kebaktian 2 begitu ya. Jadi sudah merasa lebih enteng ya, lebih nyaman begitu. Dan ini adalah perjumpaan pertama kita di sini. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang mempertemukan kita melalui Pak Gembala, Ibu, BPJ, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya ada waktu lagi lain kali kita boleh bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Hari ini, sebelum kita membaca sekali lagi firman Tuhan, mungkin sedikit perkenalan ya. Kalau tempat tinggal ya itu dulu saya di Cibubur, sekarang sudah 10 bulan saya tinggal di Jatinegara. Karena Jatinegara itu dekat dengan kampus STTJ Free Jakarta, tempat saya melayani sudah kurang lebih sekitar 20 tahun. Jadi saya bertahan mencoba untuk tinggal terus di Cibubur, tapi akhirnya saya menyerah ya, karena usia semakin bertambah, jadi setiap hari menghadapi kemacetan, ya sudahlah pindah saja ya, hemat waktu, hemat uang, dan hemat tenaga begitu. Nah kalau gereja, saya berjemaat dan melayani di GKII Wisma Asri ya, namanya GKII Rehobot Taman Wisma Asri Bekasi Utara. Ya, perkenalan singkat sampai di sini dulu ya. Mari saya mengajak kita bersama-sama untuk membaca kembali firman Tuhan yang sudah kita baca tadi dari Ibrani 11 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Kemudian dilanjutkan dengan Ibrani 10 ayat yang ke-35. Kita membaca bertanggapan, saya membaca ayat pertama, Bapak Ibu membaca ayat yang kedua bertanggapan hingga Ibrani 10 ayat 35. Saya mulai membaca dari Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Saya baca Ibrani 10 ayat 35, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, kita melihat melalui ayat-ayat yang kita baca dari kitab Ibrani ini, kita mau belajar ada dua dinamika. Dinamika itu adalah kekuatan agar kita dapat menjadi saksi ya, menjadi saksi di dalam kehidupan kita, berjalan di dalam iman. Nah, kebenaran yang pertama itu adalah orang beriman menjadi instrumen berkat Allah. Instrumen itu adalah alat berkat Allah begitu ya. Jadi yang pertama adalah menjadi instrumen alat berkat di tangan Allah untuk mentransformasi masyarakat dan seisi dunia ini. Yang kedua adalah bertekun di dalam iman karena besar upahnya. Nah, ini dua hal yang akan kita bicarakan. Nah, pertama-tama kita perhatikan, orang yang beriman adalah orang yang mengarahkan pandangannya kepada kekekalan. Tadi ya setelah di jamu makan oleh Ibu Gembala, kami sempat ngobrol-ngobrol, dan tentu saja obrolan itu walaupun berbicara tentang kehidupan sehari-hari dan bisnis, tetapi ketika menyinggung tentang kondisi yang pada saat ini sedang tidak baik-baik saja ya, entah itu di dunia pendidikan, di dunia militer, dunia bisnis, kita yang ada di Indonesia kita tahu ya bahwa kondisi kita kurang baik pada saat ini. Tapi ujung-ujungnya bagi kita orang percaya, orang Kristen, kita selalu menyisipkan kata matematika Tuhan, bukan matematika kita. Rencana Tuhan, bukan rencana kita. Artinya apa? Rencana Tuhan itu jauh lebih indah. Matematika Tuhan itu jauh lebih sempurna.
Kadang-kadang kalau kita melihat suramnya misalnya, bagaimana hari ini begitu sulit di dalam berbisnis, kita tidak habis pikir, kalau dihitung di atas kalkulator, kok rasanya nggak cukup ya. Tetapi di dalam Tuhan, karena di dalamnya kehidupan itu ada ucapan syukur, sering kita mendapatkan surplus. Nah itulah yang disebut dengan hal-hal kekal. Karena orang beriman senantiasa mengarahkan pandangannya kepada hal-hal yang kekal, bukan yang hanya ada di fana ya. Memang hari ini ya, kaki kita masih berjejak di bumi, betul kita masih berjejak di bumi, tetapi kita juga adalah warga kerajaan surga. Jadi segala sesuatu kita juga memakai prinsip-prinsip surgawi. Nah, jadi orang yang berjalan di dalam iman adalah orang yang taat kepada Tuhan, yang mendapatkan kekuatan yang begitu besar di dalam hidupnya, sehingga hidup mereka dapat dipakai untuk menjadi alat berkat kebenaran, ya, menjadi alat berkat yang besar bagi umat manusia, yang mentransformasi, yang mengubahkan kehidupan dunia ini. Katakanlah Yesus ketika dia seorang pemuda yang berumur 30 dan melayani 33 tahun ya. Melayani 3,5 tahun, jadi hidupnya hanya sampai 33,5 tahun. Dia itu hanya mempunyai 12 murid, tetapi 12 murid itu sudah menjadikan, sudah menggoncang dunia sampai pada saat ini. Jadi ada orang Kristen pada saat ini, ya dunia ini sudah berpenduduk 8,3 miliar, tetapi kita melihat bahwa banyak di antara mereka yang sudah menjadi Kristen karena peran dari 12 murid. Artinya apa? Bukan jumlah yang dilihat, tetapi bagaimana orang yang berjalan di dalam iman itu mentransformasi masyarakat, mentransformasi dunia ini. Jadi kekristenan yang ada pada hari ini itu tidak terlepas dari ke-12 rasul. Ya kan 12 cuma selusin, ya kan gak banyak-banyak. Tetapi kontribusinya kepada dunia ini luar biasa banyaknya. Jadi hanya mereka yang hidupnya telah diubah dan diberkati oleh Allah, dia dapat menjadi alat berkat di tangan Tuhan. Dapat menjadi alat berkat bagi masyarakat umum, gereja, dan keluarga kita masing-masing. Jadi orang yang beriman adalah orang yang menerima kehendak Allah di dalam hidupnya, di dalam ketaatan mereka kepada kehendak Allah, mereka mempersiapkan agar dirinya dipakai oleh Allah untuk mengubah dunia ini. Nah kalau tadi pagi kondisi saya masih kurang bagus, sekarang sudah lumayan bagus ya karena flu berat. Saya mau sedikit bersaksi ya tentang bagaimana saya ini adalah generasi yang ketiga di dalam keluarga yang menjadi Kristen. Mama saya dan papa itu adalah generasi kedua, berarti nenek saya itu adalah generasi pertama yang sudah Kristen. Sejak dari bayi saya sudah ditanamkan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Saya ingat seandainya kalau saya tidak ditanamkan ya kekuatan iman, mungkin saya tidak berada di sini. Ya sedikit yang saya mau sharing adalah begini. Pada waktu umur 9 tahun saya itu baru masuk kelas 1 SD, bayangkan ya. Kenapa? Karena saya sakit ya, kondisi saya secara fisik memang kurang kuat ya. Nah pada waktu umur 9 tahun kaki saya itu tidak kuat, jadi seperti lumpuh begitu, tidak bisa berjalan. Jadi waktu itu kelas 1 SD itu umurnya 7 tahun. Nah adik-adik saya itu istilahnya adik tingkat gitu ya, itu sudah sekolah duluan ya kan. Nah kemudian ketika saya masuk SD dengan umur 9 tahun, saya besar sendirian ya kan, tidak enak sebenarnya ya. Nah tetapi karena melalui mama saya sudah ditanamkan, dia selalu ngomong ke saya begini, dia bilang, "Nak, kamu nanti besar jadi guru loh," katanya. Saya bilang, "Dari mana mama tahu?" "Dari Tuhan." "Bagaimana cara mama yakin kalau itu dari Tuhan?" Dia bilang begini, "Nak." Jadi ini etnis Tionghoa punya cerita ini ya. Dia bilang begini, "Waktu kamu umur 1 tahun kamu itu belum bisa berjalan, kamu itu merangkak-rangkak," katanya ya. "Jadi waktu kamu umur 1 tahun mama siapkan ada telur berwarna-warni ya hadiah. Terus ada pen, terus ada uang ya, dan mama taruh di sini, terus sedangkan kamu masih di situ. Lalu mama bilang, saya panggil kamu, lalu kamu merangkak, lalu yang kamu pilih bukan telur, bukan uang, tapi kamu pilih pen," katanya. Artinya yang banyak menulis, yang banyak mengajar itu kan guru. Nah sejak saat itu mama yakin bahwa kamu akan menjadi guru ya. Nah itu adalah iman seseorang yang sangat sederhana. Mama saya ya, saya dari Pontianak ya, di sini ada juga yang dari Pontianak saya lihat tadi ya. Nah jadi itu ditanamkan terus menerus oleh mama saya yang beriman. Dia bilang, "Nggak apa-apa kamu masuk SD,
umur 9 tahun gak masalah, tapi kamu nanti akan jadi cemerlang. Ternyata benar loh ya, saya baru-baru ini menyelesaikan postdoktoral saya ya di Makassar, berarti doktornya 2 ya. Nah itu kan gak gampang kan mencapainya, apalagi kena COVID 3 kali. Aduh rasanya udah mau mati waktu itu ya, rasanya sudah mau mati, tapi karena kekuatan dari Tuhan, karena iman orang tua, iman yang bertumbuh juga di dalam Tuhan, iman diri sendiri ya, bertumbuh di dalam Tuhan, akhirnya enggak ada yang mustahil. Padahal kan kelihatannya mustahil. Orang biasanya menyelesaikan S1 aja harus pakai ijazah palsu, betul gak ya? Banyak yang beli ijazah palsu sampai sekarang pun ya, mantan. Ya udahlah enggak usah cerita itu ya. Untuk S1 aja sulit, terus S2, terus S3, 2 kali lagi. Benar-benar itu adalah karya Tuhan. Dan prestasinya, aduh sudahlah luar biasa ya. Karena saya bisa menyelesaikannya tepat 3 waktu itu mendapatkan predikat magna cum laude ya. Jadi hampir mencapai 4. Ya, hampir mencapai 4. Jadi puji Tuhan itu semata-mata adalah contoh iman. Karena berbicara tentang berjalan dalam iman, jadi saya harus memberi contoh begitu ya. Kalau tadi pagi nggak sempat terpikir tapi nggak sempat terucapkan. Karena apa? Karena berat ya, tadi itu saya masih pakai masker ya. Ngomongnya berat ya. Kalau sekarang sudah buka masker jadi saya bisa bersaksi seperti ini. Dan puji Tuhan salah satu saksi bahwa saya sudah menjadi guru dan dosen itu adalah Pak Jeff ya. Pak Jeff 12 tahun yang lalu itu duduk di kelas dan ya kami belajar di Jeffrey begitu ya. Pak Jeff saya masih ingat ketika dia menjadi mahasiswa sangat aktif ya. Salah satu yang pernah kita diskusi adalah tentang Kain ya Pak, yang masih ingat enggak? Kain itu ada orang yang menafsirkan kenapa ditolak oleh Tuhan persembahannya. Pak Jeff yang cerita, dia bilang Bu, dulu ada orang yang berkata bahwa Kain itu ditolak oleh Tuhan karena persembahannya itu adalah bukan ternak, melainkan tumbuh-tumbuhan. Jadi ketika asapnya itu dibakar naiknya bengkok. Masih ingat ya Pak Jeff ya? Saya masih ingat sampai sekarang ya. Itu udah 13 tahun yang lalu Pak Jeff cerita seperti itu. Nah sekarang kita mau melihat Alkitab. Apakah benar seperti itu? Bahwa Tuhan menolak Kain sedangkan memperkenankan Habel. Karena dikatakan bahwa Habel setelah meninggal pun setelah mati imannya itu tetap berbicara. Dia tetap berbicara. Nah sekarang mari kita beralih ya. Kita mau melihat yang berikutnya. Saya bacakan untuk kita semuanya Ibrani 11 ayat 4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Apa ini maksudnya? Apakah setelah mati terus ada darah, genangan darahnya itu berteriak-teriak, hei Kain awas ya, kamu itu nanti tidak bisa luput dari CCTV-nya Tuhan ya, nanti Tuhan akan membalas kepadamu. Apakah teriaknya begitu? Saya yakin bukan. Tetapi maksudnya Habel masih berbicara sesudah dia mati. Sekarang mari kita lihat ada beberapa gambar ya. Bukan hanya sekolah minggu yang suka gambar kan. Mari kita lihat gambar Kain memukul Habel, memukul adiknya. Klik. Ya. Oh sudah muncul di sini. Ya, Kain memukul Habel karena dia iri hati. Ya, dia ini mukanya masem dikatakan karena dia cemburu ya, ataupun iri hati kepada adiknya begitu ya. Semata-mata bukan karena dia adalah orang yang persembahannya ditolak, tetapi kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul ada, di dalam surat Yohanes ada, kemudian di dalam Kitab Ibrani juga ada bahwa persembahan Kain ditolak bukan karena asapnya itu bengkok ya, naik ke atas langit begitu ya, bengkok. Bukan, itu ajaran sesat ya. Nah yang benar itu adalah Kain tidak diterima oleh Tuhan itu adalah pribadinya tidak beriman ya. Kain tidak beriman, lalu dia jahat, dia membunuh adiknya, lalu gambar kedua kita melihat akhirnya Habel mati. Nah, tetapi firman Tuhan yang kita baca tadi mengatakan bahwa walaupun Habel itu mati, tetapi dia masih berbicara. Itu apa maksudnya? Saya bacakan lagi Ibrani 11 ayat 5-6. Karena iman Henok terangkat. Jadi ini lanjutan dari bacaan tadi ya. Karena iman Henok terangkat. Henok ini adalah keturunan bukan Kain ya, tetapi
bukan keturunan Habel juga, karena Habel kan udah mati. Jadi keturunan Set nantinya, karena Set itu adalah pengganti Habel ya. Nah, saya bacakan. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, sekarang saya sudah siapkan gambar, mari klik ya. Ini tentang Adam dan Hawa yang mula-mula hanya mempunyai 2 orang anak, yakni Kain dan Habel. Jadi waktu itu dunia hanya ada 4 orang ya, Adam, Hawa, Kain dan Habel. Tetapi karena Kain ini jahat, kakak membunuh adik gitu ya, koko membunuh adik ya, atau abang membunuh adik ya, jadilah 1/4 penduduk dunia melayang lenyap. Betul enggak ya? Karena kan baru 4 orang ya kan, tapi dibunuh 1 tinggallah 3/4 ya, karena 1/4-nya sudah habis. Nah, kita melihat akhirnya Tuhan Allah itu memperhatikan ratapan tangis Hawa. Siapa sih yang tidak menangisi anaknya kalau mati, betul enggak? Jangankan mati, sakit aja kadang ada orang tua yang menangis ya, karena enggak tahan melihat anaknya sakit ya, pengen digantikan penderitaannya begitu, apalagi mati gitu ya. Nah, tentu saja Adam dan Hawa berduka cita ya. Akhirnya Tuhan menggantikan Habel yang mati itu dengan kelahiran Set ya. Jadi sesudah Habel meninggal dunia, jadi Adam dan Hawa waktu itu masih muda dan melahirkan banyak anak lagi, dan anak yang dilahirkan sesudah Habel itu adalah Set. Jadi yang dimaksudkan Habel itu masih berbicara setelah mati itu adalah berbicara tentang Set, karena Set ini adalah pengganti Habel. Kita melihat sekarang membandingkan antara keturunan Kain dan keturunan Habel yang dikonversi ke Set begitu ya, yang ditukar ke Set begitu. Nah, sekarang kita pertama-tama mau melihat tentang Kain terlebih dahulu, orang yang jahat ini. Nah, Kain mempunyai anak Henok. Nah, Henok ini ada 2 loh ya. Nanti Set itu juga punya Henok, tapi Henok yang terangkat ke surga, bukan Henok yang menamakan sebuah kota menurut namanya. Jadi keturunan Kain ini enggak banyak yang baik ya, dikit saja yang baik. Nah, dia mempunyai nama anak Henok ini, dia sombong ya, mendirikan kota ya, jadi mendirikan kota memakai namanya. Jadi inilah kita lihat ya, kita nanti bandingkan keturunan Kain dengan keturunan Set yang menjadi pengganti dari Habel. Nah, dari mana kita bisa membaca ini? Nanti Bapak Ibu kalau punya waktu bacalah di dalam Kejadian 4 dan Kejadian 5. Semuanya di situ tertulis ya. Sesudah Kain hidup sekian tahun, dia menikah lalu punya anak lalu mati. Sesudah Irad dilahirkan, dia hidup sekian tahun lalu menikah, lalu punya anak, lalu mati. Semuanya berita acaranya sama, lahir, menikah, punya anak, mati, dan seterusnya seperti itu ya. Nah, jadi kita melihat keturunan Kain seperti itu sampai di Irad sekarang. Nah, Irad mempunyai anak bernama Mahuyael ya, enggak banyak yang kita ketahui tentang mereka. Juga setelah Mahuyael punya anak, mempunyai nama anak Mehusael. Enggak ada prestasi apa-apa, enggak dicatat di Kejadian. Nah, lalu tiba Mehusael mempunyai anak bernama Lamek. Nah, Lamek ini ada di keturunan Kain dan juga ada di keturunan Habel. Nah, makanya kalau dibuat silsilah seperti ini lebih mudah kita untuk memahaminya. Kalau enggak kita bingung. Tadi di Kain muncul Lamek, muncul juga Henok, tapi di keturunan Set kok iya juga ya. Nah, tapi kalau kita buat garis keturunan begini jadi mudah ya untuk mengetahuinya. Nah, Lamek ini adalah poligami yang pertama. Lihat dia punya istri 2 kiri dan kanan ya, Ana dan Zila. Nah, ini adalah orang yang berpoligami pertama kali. Bukankah itu dosa? Karena Tuhan tidak menetapkan poligami ya kan. Nah, jadi keturunan Kain tidak banyak prestasi yang bagus ya. Kebanyakan adalah jahat seperti papanya, yang baik ada sih sedikit. Nah, dari keturunan poligami ini lalu lahirlah Yubal, Yabal, Tubal, dan Naamah. Nah, hanya 3 nama ini, Yubal, Yabal, dan Tubal ini yang baik sedikit. Mari kita lihat ya, Yubal itu klik ya.
Yubal adalah bapak pemusik. Nah ya, jadi yang pinter-pinter musik itu ya ingatlah bapak pemusik itu adalah Yubal. Ya, Yubal ya pemain musik, dia disebut bapak pemusik. Klik lagi. Ya, musik ya. Nah, lalu Yabal adalah bapak peternak. Jadi yang suka konsumsi ternak begitu ya, klik. Nah, ini ternak ya. Bapak peternak yang pertama itu adalah Yabal ya. Lalu ya masih ternak. Nah, lalu Tubal ini adalah bapak penukang. Nah, hanya ini saja yang dicatat oleh Alkitab, keturunan yang baik yang dari Kain. Ya, enggak ada lagi yang lain. Ya, padahal berapa generasi ya. Beda ya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan keturunan Set. Ya, klik lagi. Keturunan Set pengganti Habel. Kita lihat. Set ini mempunyai anak namanya Enos. Banyak sekali anggota gereja yang saya kenal menamakan anaknya Enos. Karena artinya bagus, ya kemudian juga mereka ini adalah orang beriman semuanya. Karena kita melihat berikutnya ya, setelah Set melahirkan anak yang bernama Enos, lalu melahirkan keturunan berikutnya bernama Kenan, lalu Kenan memperanakkan Mahalalel, ya Mahalalel ini lalu memperanakkan Yared, ya Yared ini memperanakkan Henok. Nah ini kan Henok, yang tadi juga ada Henok ya keturunan Kain. Nah ini keturunan Set, Henok ini yang baik, yang memutuskan mata rantai berita acara seseorang lahir, lalu menikah, lalu punya anak, lalu mati. Lahir, menikah, punya anak, mati. Selalu itu terulang di dalam Kejadian 4 dan 5. Tapi berita acara ini putus sama sekali ketika lahir yang namanya siapa? Henok. Ya, karena Henok setelah dia punya anak ya, lalu dia hidup bergaul dengan Allah, lalu dia tidak mati. Nah, ini yang menyebabkan dia berbeda dengan nenek moyang yang lain karena apa? Dia diangkat oleh Allah. Ya, jadi dia tidak mengalami kematian, dia naik ke surga. Nah, inilah bedanya keturunan Kain dan keturunan Set. Lalu Henok ini punya anak bernama Metusala. Apa keistimewaan Metusala? Ada yang suka main cerdas cermat? Metusala ini manusia yang umurnya paling panjang. Siapa yang hafal umurnya? 969 ya, hampir 1000 tahun, keren ya. Jadi keturunan Set ini memang keren. Nah setelah Metusala lalu ada Lamek ya, yang menjadi ayahnya Nuh. Nah kalau udah tiba Nabi Nuh kan semua ingat, wah Nuh ini tokoh besar yang menyelamatkan umat manusia dari kepungan banjir bandang. Bukan banjir bandang, bukan banjir rob, tapi banjir universal. Karena banjir yang paling besar ini melanda seantero dunia. Bukan melanda secara nasional aja seperti kita baru-baru ini Jabodetabek gitu ya. Itu mah kecil ya. Nah tapi bagi Nuh ya, dia sudah menyelamatkan generasinya dari kematian ya. Allah memakai Nuh untuk menyelamatkan manusia. 8 orang yang masuk bahtera ya. Tapi sebelum masuk bahtera coba kita pikir. Seseorang kalau membangun kano atau sampan yang kecil aja, bangunnya itu kan mesti dekat sungai supaya apa? Supaya cepat ya kalau ke air, enggak perlu digotong-gotong. Ini membangun bahtera yang besarnya berhasta-hasta ya kan? Besar dan bertingkap-tingkap, bangunnya di mana? Di gunung, bukan di sungai, bukan di laut. Nah, orang yang melihat keadaan pada saat itu kan bisa berkata, coba lihat si Bapak Nuh itu, dia dungu banget ya. Dia itu kayaknya enggak pinter deh, masa membangun bahtera sebesar itu di atas gunung, astaga ya, masa seperti itu. Tapi kita melihat ya, walaupun Nuh itu pasti dikata-katain, dibully habis, tetapi imannya itu tetap ada. Dan dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat 7, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, jadi bahtera belum kelihatan waktu itu, dan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Lihat ya, Nuh yang masuk ke bahtera, istrinya, lalu 3 anaknya dan anak mantunya, 8 orang.
dan ternak-ternak. Ya, mari kita lihat ternak-ternak dalam gambar. Oh, kalau ini gambarnya perahunya terlalu kecil ya. Kita mau yang besar aja lah ya. Nah, ini ya, yang besar ya. 7 pasang yang halal. Kenapa yang halal harus 7 pasang? Supaya bisa dikonsumsi dong. Kan dia lama di dalam bahtera, betul? Lalu kalau enggak dibawa domba yang boleh dikonsumsi, lalu makan apa mereka? Kan begitu ya cara belajar Alkitab seperti itu. Kalau yang sepasang apa? Yang enggak boleh dimakan. Nah, jadi harus tuntas ya ketika belajar Alkitab ya. Jadi bukan hanya binatang itu sepasang, tapi yang halal itu 7 pasang supaya keluarga Nuh boleh mengkonsumsi ternak tersebut. Oke, kita lanjut, saya bacakan sekali lagi. Setelah kita melihat bahwa keturunan Set masih berbicara ketika dia mati adalah kita melihat melalui keturunannya. Ya, membicarakan tentang kehidupan beriman, tentang bagaimana berkiprah di eranya, di zamannya dengan iman yang tidak terpadamkan walaupun banyak sekali tantangannya. Nah, sekarang kita beralih kepada tokoh berikutnya karena masih ditulis di dalam Ibrani 11 ayat 24. Ya, ganti tokoh ya, saya bacakan. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kemenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Nah, jadi upah itu begitu memotivasi dan mendorong. Ya, upah dari Tuhan memberi upah kepada orang beriman, itu sudah memotivasi orang-orang di Alkitab, termasuk tokoh besarnya adalah Musa. Ya, kita sekarang melihat kiprah Musa di dalam beberapa gambar ya. Nah, gambar yang pertama ini kita tahu bahwa Tuhan memberikan dia sebuah tongkat kayu biasa-biasa saja, tetapi ketika dipakai untuk mendatangkan mukjizat, akhirnya tongkat kayu itu yang tidak berharga sama sekali disebut sebagai tongkat Allah, karena Allah pakai instrumen itu menjadi berkat. Dia mengadakan 10 tanda. Ya, tanda itu sebelum mengadakan membelah Laut Merah atau Laut Kolsom atau Laut Teberau. Nah, dia sudah mengadakan yang namanya itu tulah 10 dengan tongkat yang teracung, ya kan? Nah, dengan tongkat yang biasa-biasa tetapi dipakai demi kemuliaan Allah disebut menjadi tongkat Allah. Nah, apalagi kita semua manusia di sini lebih berharga daripada sehelai tongkat. Loh, kok sehelai? Sebatang tongkat, ya kan? Lebih berharga kan kita ya daripada sebatang tongkat atau sebatang besi atau sebatang mic begitu ya, seunit mic ya. Nah, kita manusia yang bernyawa lebih berharga daripada tongkat, lebih berharga daripada alat fana yang ada di dunia ini. Nah, kita ini bisa menjadi instrumen berkat Allah lebih lagi daripada instrumen yang mati tersebut. Nah, kalau yang mati saja Allah dapat pakai, apalagi yang hidup ya. Sudahkah kita menyerahkan hidup kita untuk Tuhan, berjalan di dalam iman, menyaksikan bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil ya, begitu ya. Nah, lalu kita melihat yang berikutnya, gambar berikutnya. Nah, kalau di gambar ini tidak seberapa seram, tetapi kita membayangkan di dalam imajinasi kita, air itu ya begitu besar, dan ketika Firaun dan tentara-tentaranya mengejar pakai kereta, pakai kuda, dan ini ketika air itu nutup kembali berbalik, maka tenggelamlah ya tentara-tentara Firaun. Dan pada hari ini banyak penemuan ya di Laut Teberau, di dasar samudera ya, dan akhirnya diangkat ke permukaan dan dicocokkan dengan kereta-kereta yang ada di Museum Mesir. Sama ya, artinya apa? Kalau ada orang yang mengatakan itu dongeng, itu bukan mukjizat, percayalah bahwa Alkitab itu adalah kitab sejarah juga. Dia tidak pernah menulis mitos ya. Alkitab tidak pernah menulis mitos, semua yang ditulis itu adalah fakta iman. Sehingga kalau kita melihat kalau Musa melakukan perkara besar dengan tongkat kayu yang disebut menjadi tongkat Allah karena dipakai untuk kemuliaan Allah, kita apalagi? Kita adalah manusia Allah, karena kita lebih berharga daripada tongkat. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk dapat melakukan firman-Nya, dan dinamika kesaksian kehidupan orang yang berjalan di dalam iman itu sangat dahsyat. Maka ingatlah
orang yang beriman, kita semua ini dapat menjadi alat berkat di tangan Tuhan yang dahsyat ya. Sama seperti saya tidak pernah menyangka saya yang memulai pendidikan di umur 9 tahun, astaga ya. Anak umur 9 tahun sekarang kan udah kelas 4, betapa malunya daku gitu ya kan. Nah tapi karena Tuhan pakai iman mama saya dan saya sendiri tumbuh imannya. Ya, sekarang orang yang sekolah di usia 7 tahun belum tentu bisa mengejar saya. Begitu ya kan. Nah ini tidak ada yang mustahil, ini adalah contoh yang hidup. Lalu yang kedua, bertekun di dalam iman karena besar upahnya. Jadi kita boleh mengharapkan upah karena Tuhan sendiri yang bilang ya, akan ada upah yang besar bagi orang yang berharap kepadanya, yakni pahala kita, mahkota yang akan kita terima ketika kita bertemu muka dengan Allah. Mari kita berdoa dan minta dan kasih Ibu Gembala pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa.